Selamat pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, lahir kembali dalam air dan roh. Kita sering atau terbiasa mendengar orang berbicara tentang isyarat. Kalau mau sukses, syaratnya harus disiplin, harus taat, harus tekun. Kalau mau sehat, syaratnya minum obat secara teratur, hidup teratur, makan dan minum yang sehat. Kalau mau lulus ujian, syaratnya tekun belajar, kreatif, dan belajar dari orang lain. Syarat seumpama jalan, metode, cara, tuntutan, pilihan jalan atau jalur yang harus ditempuh atau dijalani kalau mau berhasil. Syarat itu bukan peraturan, bukan hukum, bukan kewajiban. Syarat itu konsekuensi dari pilihan hidup kita sendiri. Kita tidak bisa mencita-citakan atau mengharapkan sesuatu tanpa memilih jalan, cara, dan syarat yang pas untuk cita-cita itu. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berbicara tentang lahir baru dalam air dan roh. Pernyataan Yesus ini membuat kaget Nikodemus yang masih berpikir polos dan belum mendalam seperti apa yang ada dalam pikiran Yesus. Reaksi Nikodemus memang menggambarkan bahwa ia masih belum menangkap dan belum memahami ke dalam pikiran Tuhan sendiri. Kelahiran baru bagi Yesus menyangkut dua hal. Pertama, pembaptisan dan penyucian diri yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui gerejanya. Artinya, jika orang tidak dibaptis dan disucikan oleh gereja melalui wakilnya, seseorang belum menggabungkan diri dengan jemaat yang dicita-citakan oleh Kristus. Pembaptisan dengan air dan Roh Kudus menjadi meterai atau tanda ilahi untuk supaya bisa bergabung dengan Kristus. Kedua, menyangkut hidup atau praksis hidup. Tidak lain adalah perubahan dan pertobatan diri secara nyata dalam hidup. Inilah syarat dan tuntutannya. Jika orang disatukan dengan Kristus, tetapi tidak mengusahakan kelahiran baru dalam bentuk perubahan dan perbaikan diri, hal itu pun tidak mengerjakan kelahiran baru. Saudara yang terkasih, Tuhan mengajak kita untuk lahir baru dalam air dan Roh Kudus, menunjuk pada undangan untuk berubah dan bertobat. Perubahan dan pertobatan itu menyangkut perubahan seluruh diri pada tingkat pikiran, tingkat hati, perasaan, dan tingkah laku. Bagi Kristus, hanya orang yang berani membuat perubahan diri
adalah orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.